Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di obrolan bersama Reformasi Energi Riau. Bersama saya Eka Saputra. Teman-teman yang ada di hari ini, semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita mempunyai tamu yang sangat istimewa. Ada dua narasumber nanti akan saya perkenalkan kepada pemirsa. Jadi pada hari ini juga kita akan membahas tema tentang PI, yaitu participating interest atau hak partisipasi, yaitu Provinsi Riau mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa daripada Allah SWT berupa minyak dan gas, yang mana minyak dan gas bumi ini yang dikelola oleh negara dan negara wajib memberikan ataupun sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu kita akan membahas tentang PI ini seperti apa sih yang akan khususnya di Provinsi Riau. Sudah ada di sebelah saya yaitu Direktur Eksekutif Reformasi Energi Riau, yaitu Bang Nasir Zaid. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sebelah kiri saya, wah, macam kita serba guys. Ada akademisi Universitas Riau yaitu Bang Fiotar Butar-Butar. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Sehat, terima kasih. Baik, kita berbicara tentang PI ini, hak partisipasi. Apa yang kita pikirkan nanti dari segi pandang NGO RER ini sendiri. Nah, ya. Sebelum itu saya bertanya dulu nih, apa tujuan dan harapan untuk RER ini? Ya, sebagaimana sebagai namanya tadi, Iya. Reformasi Energi Riau. Sebenarnya ini tidak terlambat kita buat. Sudah terlambat? Sudah terlambat karena Riau itu dulu mulai dari 70% produksi minyak di Indonesia. Iya. Itu Riau yang paling banyak. Sekarang hanya Riau tinggal 25%. Dari kebutuhan Indonesia 700.000 barel per hari, Riau bisa menyumbang 250.000. 250. Itu sudah dari tahun berapa? Ini sudah terlambat kita memikirkan masalah energi di Riau ini. Iya. Dan juga pemerhati migas, orang-orang ahli migas tidak pernah digabungkan pemikirannya, sehingga berjalan sendiri semuanya. Pemerintah berjalan sendiri, migas berjalan sendiri, semua berjalan sendiri. Ya. Itulah dasar pemikiran kita untuk mendirikan RE ini, Reformasi Energi Riau, di mana dengan adanya Kemen 37 ada hak daerah 10%. Meskipun sudah ada bagi hasil minyak di Jakarta, tapi itu kita tidak pernah tahu berapa untuk Riau, karena itu pembagiannya seluruh nasional secara Indonesia. Nah, sekarang kita sudah dapat 10% di Riau. Untuk apa kita gunakan? Dan berdasarkan informasi, di Riau ini ada 8 operator minyak. 8 operator minyak di Riau ini. Satu baru menghasilkan PI, itulah Blok Siak. Oh, baru satu? Dari 8 hanya satu baru berhasil. Blok Siak lah namanya. Blok Siak itu pun kita ada terlambat. Habisnya Blok Siak itu tahun 2015 bersamaan dengan Blok Kampar yang ada di Lirik. Ya. Ternyata Blok Kampar sampai hari ini PI-nya pun belum kita dapat. Ya. PI yang dari Blok Siap itu perjuangan dari kita dulu. Ya. Itu zamannya Pak Andi Rahman itu. Tapi berhasilnya baru 2023. Januari kemarin baru berhasil PI itu dari 2015. Kenapa baru berhasil? Karena tidak pernah ketemu pemimpin daerah di Riau ini. Dia dalam ketentuannya itu, di mana ada reservoir itu terbentang, itu pemerintah daerahnya harus untuk menandatangani persetujuan. Inilah selama ini tidak pernah ketemu. Jadi memang apa yang terjadi sebenarnya pada untuk PI ini? Ya tadi ya tidak adanya titik temu tadi itu, atau memang tidak ada keberanian dari pemerintah daerah? Kewibawaan gubernur yang perlu kita butuhkan. Kewibawaan gubernur. Iya. Saya masih ingat tuh, saya berakhir di waktu resign di SPR tahun 2020. Itu gubernur untuk menghadirkan 2 kabupaten aja, 2 bupatinya nggak bisa sampai terakhir. Itulah Bupati Pelalawan dengan Bupati Indragiri Hulu. Itu makanya sekarang PI untuk Blok Kampar sampai hari ini belum kita peroleh. Angkanya sendiri kita tidak tahu berapa PI. Kalau angka kan berdasarkan produksi. Ya, kalau misalnya di Blok Kampar itu mungkin di 800 barel. 800 barel kan lumayan di itu. Blok Siak kemarin berapa pada 250 atau 300 barel? 300 barel cuma di ya. Nggak begitu besar lah. Nah, jadi tujuan dari RER sendiri itu adalah memotivasi pejabat-pejabat daerah dan teman-teman yang ahli perminyakan ini untuk bergerak memikirkan Riau ini. Jangan dia main-main aja, pikirkanlah Riau ini kan. Ini kan semuanya untuk kesejahteraan rakyat kita kan.
Dengan saya dapat daftar nama-nama orang ahli minyak ini banyak. Cuma begitu saya tanya, ini kepentingan ini kepentingan ini, jadi nggak pernah menyatu. Maunya gubernur bikin suatu wadah forum ahli-ahli perminyakan. Buatlah forum FGD lah ya. Iya, bikinlah forumnya. Untuk membahas masalah perminyakan yang ada di Riau ini. Coba bayangkan 8 produksi itu EMP itu yang di Selat Panjang itu udah berapa puluh tahun dari sana tuh. Pernah kita dapat PI-nya. Energi Mega Persada itu sampai hari ini kita nggak dapat. Sekarang belum ada ya. Menghasilkan. Belum ada menghasilkan. Ini Pak Samsul sudah mau habis, sudah habis ya. PI blok rokannya belum cair. Aneh kan? Kenapa keterlambatan dia? Dalam ketentuan, 1 tahun sebelum berakhirnya masa konsesi, itu pemerintah daerah sudah menyiapkan badan usahanya. Ternyata sudah 1 tahun berjalan, PHR baru disiapkan trio per trio. Kan enggak, keterlambatan terus kita nih kan. Nah, nanti kita marah-marah sama orang pusat. Yang lalai kita, tapi kita marah-marah sama orang pusat. Itu kan salahnya dengan kita yang salah, karena kita tidak kompak. Pemerintah ini tidak kompak kita nih, dari gubernur, bupati, nggak kompak semua. Baik, sekarang saya kembali ke filter. Bang, kalau dari akomodasi, perlukah RERNI bekerjasama dengan universitas untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana dampak industri migas terhadap pembangunan Riau? Ya, ada upaya-upaya pemikiran apa saja yang baik untuk Riau ini saya pikir perlu. Dan memang harusnya diakomodir oleh pemerintah daerah. Seingat saya, hanya di zaman Pak Saleh Jasid, upaya sedemikian dilakukan melalui dibentuknya Dewan Pakar Daerah yang melibatkan orang-orang perguruan tinggi di dalam. Sifatnya kan konsultatif, memberikan saran-saran. Saya pikir memang banyak pemikir dan pemikiran di luar birokrasi itu yang seyogianya harus diakomodir dan malah kalau perlu dimintakan oleh pemerintah provinsi. Selama ini kan yang terjadi paling ketika menyusun satu draft, diajaklah individu-individu dari perguruan tinggi yang disenangi. Oh, hanya disenangi. Yang disenangi, bukan yang bisa berpikir. Yang disenangi, supaya persyaratan melibatkan perguruan tinggi itu terpenuhi. Ya. Nah, jadi dalam konteks reformasi energi, saya pikir memang ya sangat penting. Cuman kalau kita bicara energi kan tidak hanya bicara sumbernya, migasnya, tetapi juga outputnya, listrik, energi yang dibutuhkan untuk Riau ini sampai hari ini kan kita termasuk provinsi yang relatif rendah tingkat elektrifikasinya. Sejauh ini apa pemahaman tentang masalah PI ini? Apa yang lebih bagusnya untuk khususnya di provinsi Riau? Kalau dalam perspektif energi agak susah saya begini. PI itu participating interest. Itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa daerah melalui BUMD-nya harus dilibatkan di dalam proses dan menikmati hasil dari eksploitasi migas, minyak dalam konteks Riau. Sudah banyak peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Migas tahun 2001 itu sudah disinggung. Sebelumnya juga Undang-Undang 1999 juga sudah disinggung. Kalau dulu malah secara otomatis diberikan 10%. Jual dulu. Ya. Kalau diberikan secara otomatis. Ya, 10%. Tapi ketentuannya sedemikian, jalannya enggak tahu kita kan gitu. Lalu belakangan karena semangat otonomi daerah, keinginan daerah lebih banyak dilibatkan dalam proses produksi di sumber daya alam di daerahnya, itu kan ditampung, diformulasikan sedemikian rupa dan aturan lebih detail itu kan akhirnya dengan dikeluarkannya peraturan menteri 37 tahun 2016. Itu yang setahu saya yang terbaru. Yang dasarnya pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2004. Itu disebutkan 10%. Jadi kalau setiap daerah di wilayah kerja daerah itu ada minyak, pemerintah melakukan lelang atau penunjukan, apalah namanya, kan pemberian kewenangan ini kan tidak semata-mata semua melalui lelang. Ada juga yang penunjukan kan. Penunjukan atau lelang.
itu BUMD wajib ditawarkan PI participating